Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilaria Strutasoid, NIM 1905128 dari kelompok 9. Pada video kali ini, kelompok 9 akan membahas mengenai pengembangan model pembelajaran melalui internet. Sebelum masuk ke pengembangan model pembelajaran internet, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia. Internet sendiri berasal dari bahasa Latin, inter, yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung, interconnection networking, atau kita sebut dengan internet. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia. Jaringan ini meliputi jutaan pesawat komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya memanfaatkan jaringan telepon, baik kabel maupun gelombang elektromagnetik. Jaringan jutaan komputer ini memungkinkan berbagai aplikasi dilaksanakan antar komputer dalam jaringan internet dengan dukungan software dan hardware yang dibutuhkan. Pengertian internet itu sendiri adalah jaringan atau network komputer terbesar di dunia. Jaringan berarti kelompok komputer yang dihubungkan bersama sehingga dapat. Siddhartha 1996 memberikan definisi yang sangat luas terhadap pengertian internet. Internet adalah forum global pertama dan perpustakaan global pertama di mana setiap pemakai dapat berpartisipasi dalam segala waktu. Karena internet merupakan perpustakaan global, maka pemakai dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Secara umum, dapat dikatakan bahwa internet adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antar jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan komputer-komputer itu berkomunikasi satu sama lainnya. Agar kita dapat mengoperasikan internet dengan baik, maka dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Perangkat keras tersebut berupa satu unit komputer, modem, jaringan telepon, dan ISP, Internet Service Provider. Nah, untuk menggunakan fasilitas internet, harus berlangganan ke salah satu ISP ini. Sedangkan perangkat lunak ini kita pilih sesuai dengan kemampuan perangkat keras yang kita miliki, kelengkapan layanan yang diberikan, serta kemudahan dari perangkat itu untuk kita operasikan dalam user friendly. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai internet sebagai media pendidikan. Nah, internet memiliki banyak fasilitas yang telah digunakan dalam berbagai bidang seperti militer, media massa, bisnis, dan juga untuk pendidikan. Nah, fasilitas tersebut antara lain email, telnet, internet relay chat, newsgroup, mailing list, file transfer protocol, atau World Wide Web. Nah, di antara banyak fasilitas tersebut, menurut Ono W. Purbo tahun 1997, ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu email, mailing list, newsgroup, file transfer protocol, dan World Wide Web. Electronic mail atau email mulai diperkenalkan tahun 1971. Nah, fasilitas ini sering disebut sebagai surat elektronik. Nah, electronic mail merupakan fasilitas yang paling sederhana dan mudah digunakan. Dalam survei yang dilakukan sebuah lembaga riset Amerika Serikat, diketahui bahwa 84% responden memilih email sebagai aplikasi terpenting internet, lebih penting ketimbang web. Selanjutnya, mailing list mulai diperkenalkan setelah email, yaitu sejak tahun 1972. Ini merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk membuat kelompok diskusi atau penyebaran informasi. Cara kerja mailing list adalah
Pemilik email dapat bergabung dalam sebuah kelompok diskusi atau bertukar informasi yang tidak dapat diintervensi oleh orang di luar kelompoknya. Nah, komunikasi melalui fasilitas ini sama seperti email, bersifat tidak langsung. Selanjutnya, newsgroup. Newsgroup adalah fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk komunikasi antar dua orang atau lebih secara serentak atau dalam waktu yang bersamaan, atau bersifat langsung, atau dengan kata lain sinkronus. Nah, bentuk pertemuan ini sering disebut sebagai konferensi dengan fasilitas video conferencing atau teks saja, atau bisa audio dengan menggunakan fasilitas chat. Nah, melalui fasilitas file transfer protokol, orang dapat mentransfer data atau file dari satu komputer ke internet atau upload sehingga bisa diakses oleh pengguna internet di sebuah pelosok dunia. Nah, di samping itu, fasilitas ini dapat mengambil arsip atau file dari situs internet ke dalam komputer pengguna atau dinamakan dengan download. World Wide Web atau sering disebut web mulai diperkenalkan tahun 1990-an. Nah, fasilitas ini merupakan kumpulan dokumentasi terbesar yang tersimpan dalam berbagai server yang terhubung menjadi suatu jaringan yang disebut dengan internet. Nah, dokumen ini dikembangkan dalam format hypertext dengan menggunakan Hypertext Markup Language atau HTML. Melalui format ini dimungkinkan terjadinya link dari satu dokumen ke dokumen atau bagian lain. Nah, selain itu, fasilitas ini bersifat multimedia yang terdiri dari kombinasi unsur teks, foto, grafika, audio, animasi, dan juga video. Teknologi internet pada hakikatnya merupakan perkembangan dari teknologi komunikasi generasi sebelumnya. Media seperti radio, televisi, video, multimedia, dan media lainnya telah digunakan dan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Nah, apalagi media internet yang memiliki sifat interaktif, bisa sebagai media massa dan interpersonal, dan gudangnya sumber informasi dari berbagai penjuru dunia. Nah, hal ini sangat dimungkinkan menjadi media pendidikan lebih unggul dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, Ko Yao Tung tahun 2000 mengatakan bahwa setelah kehadiran guru dalam arti sebenarnya, internet akan menjadi suplemen dan komplement dalam menjadikan wakil guru yang mewakili sumber belajar yang penting di dunia. Dengan fasilitas yang dimilikinya, internet menurut Ono Wepurbo tahun 1998 paling tidak ada 3 hal dampak positif penggunaan internet dalam pendidikan, yaitu antara lain: yang pertama, peserta didik dapat dengan mudah mengambil mata kuliah dimanapun di seluruh dunia tanpa batas institusi atau batas negara. Yang kedua, peserta didik dapat dengan mudah berguru pada para ahli di bidang yang diminatinya. Yang ketiga, kuliah atau belajar dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa bergantung pada universitas atau sekolah tempat si mahasiswa belajar. Nah, di samping itu, kini hadir perpustakaan internet yang lebih dinamis dan bisa digunakan di seluruh jagat raya. Pendapat ini hampir senada dengan Budi Raharjo tahun 2002 yang menurutnya manfaat internet bagi pendidikan adalah dapat menjadi akses kepada sumber informasi, akses kepada narasumber, dan sebagai media kerjasama. Nah, akses kepada sumber informasi yaitu sebagai perpustakaan online, sumber literatur, akses hasil-hasil penelitian, dan akses kepada materi kuliah. Nah, akses kepada narasumber bisa dilakukan dengan komunikasi tanpa harus bertemu secara fisik. Nah, sedangkan sebagai media kerjasama, internet bisa menjadi media untuk melakukan penelitian bersama atau membuat semacam makalah bersama. Penelitian di Amerika Serikat tentang pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk keperluan pendidikan diketahui memberikan dampak positif. Nah, studi lainnya dilakukan oleh Center for Applied Special Technology atau CASE bahwa pemanfaatan internet sebagai media pendidikan menunjukkan positif terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, internet sebagai media pendidikan memiliki banyak keunggulan, namun tentu saja memiliki
Kelemahan seperti yang disampaikan oleh Budi Raharjo tahun 2002 adalah infrastruktur internet masih terbatas dan mahal, keterbatasan dana dan budaya baca kita masih lemah. Nah, disinilah tantangan bagaimana mengembangkan model pembelajaran melalui internet. 3. Metode pembelajaran melalui internet. Pembelajaran berbasis internet bagi siswa sekolah dasar sudah seharusnya mulai dikenalkan. Nah, untuk itu para guru hendaknya sudah tahu lebih dulu tentang internet sebelum menerapkan pembelajaran kepada siswa. Persiapan yang tak kalah pentingnya yaitu sarana komputer. Tentu saja dalam hal ini hanya dapat diterapkan di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas komputer yang memadai. Nah, untuk itu beberapa metode yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya diskusi, demonstrasi, problem solving, inquiry, dan discovery. 4. Model pembelajaran internet. Ada 3 sistem pembelajaran melalui internet yang layak dipertimbangkan sebagai dasar pengembang sistem pembelajaran dengan mendayagunakan internet, yaitu 1. Web course, 2. Web centric course, 3. Web and sunset course. 1. Web course. Nah, web course ini adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Yang kedua, web-centric course. Kegiatan belajar ini bergeser di kelas menjadi kegiatan melalui internet yang sama dengan bentuk web sepenuhnya terpisah, tetapi pada waktu-waktu yang telah ditetapkan mereka tetap bertatap muka di sekolah. 3. Web and Sunset Course. Nah, Web and Sunset Course adalah pemanfaatan internet untuk pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas. Bentuk ini juga dikenal dengan nama Web Blade Course karena kegiatan pembelajaran utama adalah bertatap muka di kelas. 5. Pertimbangan model pembelajaran melalui internet. Pertimbangan memutuskan sistem pendidikan konvensional menjadi sistem e-learning tentu saja bukan didasarkan pada tren ikut-ikutan teknologi internet, tetapi perlu dikaji secara matang. Oleh karena itu, para penyusun dan pengambil kebijakan perlu melakukan observasi dan studi kelayakan. Beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan antara lain adalah 1. Anggaran biaya yang diperlukan. Bandingkan biaya untuk pendidikan konvensional dengan e-learning. Melalui e-learning ini, biaya mendirikan bangunan sekolah, buku-buku, tenaga pengajar, dan biaya operasional peserta didik dapat ditekan. 2. Materi apa saja yang menjadi prioritas dimasukkan pada model e-learning yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan, juga dengan materi pembelajaran yang perlu dimasukkan. Yang ketiga adalah pengalihan dari konvensional ke e-learning, apakah bisa dilakukan sendiri atau perlu kerjasama dengan instansi yang lain. Instansi seperti perguruan yang memiliki SDM relevan dan kalangan industri terutama industri perangkat lunak sangat potensial dijadikan mitra kerjasama. Selanjutnya, yang kelima, pertimbangan model pembelajaran melalui internet. Pertimbangan memutuskan sistem pendidikan konvensional menjadi sistem e-learning. Tentu saja bukan didasarkan pada tren atau ikut-ikutan teknologi, tetapi perlu dikaji secara matang. Oleh karena itu, para penyusun dan pengembang kebijakan perlu melakukan observasi dan studi kelayakan. Yang poin pertama yaitu anggaran biaya yang diperlukan. Nah, anggaran biaya yang diperlukan ini kira-kira apakah cukup besar dibandingkan dengan sekolah atau pendidikan konvensional?
Hal ini perlu dikaji ya, membandingkan biaya untuk pendidikan konvensional dengan e-learning. Melalui e-learning, biaya mendirikan bangunan sekolah, buku-buku, tenaga pengajar, dan biaya operasional peserta didik dapat ditekan. Nah, artinya dapat lebih hemat dengan kita menggunakan sistem e-learning ini. Oleh karena itu, pendidikan jarak jauh atau sistem konvensional yang massal akan lebih efisien dengan e-learning. Nah, lalu yang kedua, prioritas materi. Nah, pada poin ini, para penilai ini harus memprioritaskan materi ya. Materi harus diprioritaskan ya, dimasukkan pada model e-learning sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan. Nah, apakah materi ini sesuai atau tidak, itu harus dipilah secara matang dan baik. Atau semua materi pelajaran perlu dimasukkankah? Nah, itu pun harus dikaji lebih mendalam. Lalu, poin selanjutnya, kerjasama dengan instansi lain. Nah, pada pengaplikasiannya ini, apakah model e-learning ini dapat berdiri sendiri atau lebih baik jika berjalan bergandengan atau menggait instansi lain seperti perguruan tinggi yang memiliki SDM yang relevan dan kalangan industri, terutama industri perangkat lunak, sangat potensi dijadikan mitra kerjasama. Lalu selanjutnya, poin yang keenam, pengembangan model pembelajaran melalui internet. Pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas seluruh unsur dan aspek, sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga bisa didapatkan pegangan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet. Di samping itu, juga diperlukan pertimbangan dan penilaian atas beberapa hal yang tidak kalah pentingnya nih. Antara lain yang pertama keuntungan. Nah, hal ini perlu ya dikaji lagi. Sejauh mana sistem pembelajaran berbasis internet akan memberikan keuntungan bagi institusi, staf pengajar, pengelola, dan terutama keuntungan yang akan diperoleh siswa dalam meningkatkan kualitas mereka apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka secara konvensional. Lalu, yang kedua, biaya pengembangan infrastruktur serta pengadaan peralatan software. Lalu yang ketiga, biaya yang diperlukan untuk mengembangkan biaya infrastruktur ini ya, pengembangan. Mengadakan peralatan serta software tidaklah sedikit. Untuk itu, perlu dipertimbangkan hal-hal seperti apakah akan membangun suatu jaringan secara penuh ataukah secara bertahap, apakah akan mengadakan peralatan yang sama sekali baru ataukah mengupgrade yang sudah ada, atau second. Mesti diperhatikan bahwa software yang asli bukan bajakan harganya relatif mahal atau tinggi. Untuk itu, pertimbangan kemampuan penyediaan dana dalam setiap pengembangan keputusan ini perlu sangat ya untuk dikaji lebih mendalam. Karena ini termasuk dalam budgeting dan mungkin di sini ini bisa biayanya membengkak ya. Jadi harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu, biaya operasional dan perawatan. Nah, untuk yang satu ini, suatu sistem akan berjalan apabila dikelola secara baik. Dengan demikian, sistem pembelajaran berbasis internet ini juga diperlukan biaya operasional dan perawatan yang tentunya tidak sedikit. Biaya operasional, honor pengelolaan, biaya langganan atau ISP atau Internet Service Provider, lalu biaya langganan saluran telepon terdiri dari biaya pulsa telepon apabila berkeinginan menggunakan dial-up. Nah, sedangkan biaya perawatan termasuk penggantian suku cadang yang mengalami kerusakan karena umur maupun kesalahan prosedur pemakaian. Untuk menanggulangi biaya operasional dan perawatan tersebut dapat dilakukan dengan mendayagunakan sistem tersebut agar mampu menghasilkan uang atau income generating, antara lain dengan membuka warnet untuk umum, mengadakan pelatihan, dan lain sebagainya. Lalu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini untuk mengembangkan dan mengelola jaringan dan sistem pembelajaran diperlukan sejumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integritas yang tinggi.
Dalam hal ini, termasuk guru-guru yang harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran melalui internet. Untuk keperluan itu, hendaknya dilakukan identifikasi dan kemudian dipersiapkan tenaga-tenaga tersebut. Apakah bisa dicukupi dalam atau harus merekrut tenaga-tenaga baru dari luar? Untuk membekali tenaga-tenaga tersebut, perlu diberikan pelatihan, diperhitungkan lama waktu pelatihan, tempat pelatihan, cara pelatihan agar bisa menghasilkan tenaga yang memiliki kualifikasi. Lalu siswa, poin selanjutnya ya. Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah mengetahui sejauh mana kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan internet yang akan diselenggarakan. Kalau internet merupakan sesuatu yang baru bagi sebagian besar siswa, tentunya perlu dilakukan serangkaian upaya untuk mengkondisikan agar mereka berpartisipasi secara aktif dalam sistem pembelajaran yang baru tersebut. Ada hal yang tidak mudah untuk merubah kebiasaan mereka yang telah terbiasa belajar secara tatap muka atau secara konvensional, ya, selama bertahun-tahun lamanya, yang tentunya telah menjadi gaya belajar atau kebiasaan yang sudah mendarah daging. Nah, selanjutnya berdasarkan kajian dan pertimbangan sebagaimana telah dibahas di atas ya di slide sebelumnya, kemudian sistem pembelajaran internet dikembangkan melalui 3 pengembangan, yaitu yang pertama, menggunakan seperlunya fasilitas internet yang telah ada seperti email, IRC, World Wide Web ya atau www, search engine, dan yang kedua, menggunakan software pengembangan program pembelajaran dengan internet yang dikenal dengan web course tools seperti WebCity, WebViews, TopClass, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan sendiri program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan atau tailor-made dengan menggunakan bahasa seperti ASP atau Active Server Page. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.